siapa-siapa sih. Enggak, gue emang gak mau ngajak siapa-siapa. Gue emang rahasia aja itu. Mau surprise. Iya, tiba-tiba gue dapat wangsit terus gue beli tiket aja. Dapat wangsit dari Jesus. Percaya nggak lu? Oke, terus? Ya udah, terus gue jalan aja. Nah, alasannya? Gak ada lah alasannya nanti lah. Ada personal sebenarnya, ada alasan spiritualnya, ada spiritual journey-nya juga. Ada spiritual journey-nya menuju ke situ. Oh. Tapi gue nantilah. Tapi itu secara tiba-tiba atau udah lumayan lama gitu lu pikirin? Yang jelas kan gue berdasarkan apa yang gue di interview aja ya pas di sana ya. Gue kan di interview ya, gue ngomong banyak orang yang ambil keuntungan pribadi karena masalah dari drama perselisihan gue sama Paris yang sebenarnya kalau buat gue pribadi gue nggak anggap itu ada gitu loh. Tapi orang banyak yang nggak, tapi kan memang jujur ini versi gue cerita sedikit aja ya kan, tapi emang dari Parisnya juga dia keliling podcast ngomongin itu, jadi ya terbentuk secara bulat gitu. Oh, tapi lo ada obrolan lebih lanjutnya nggak setelah? Gak lah ya, damai-damai aja. Tapi mungkin gue ngejelasin versi gue, tapi yang buat gue itu bukan buat diadu-adu lagi gitu. Berarti gue kan udah nggak pernah ngomong. Berarti ada obrolan lebih lanjutnya setelah pertandingan tuh, setelah yang di udah ya kayak ya sama-sama dewasa. Dia bilang sorry kalau kemarin ego gitu-gitu. Terus menurut lo pertandingan Rudy versus Paris itu kenapa itu? Kenapa? Maksudnya di mana ya? Kan ini dari sisi promotor aja. Menurut lu? Miskom. Miskomnya di mana? Miskom di wasit sama antara wasit dan fighter miskomnya. Miskom di wasit sama antara wasit dan fighter miskomnya. Tadi Coach Rudy nelpon gua. Terus? Iya, dia bilang ya thank you udah datang. Sorry kalau gue banyak kan ngomel-ngomelnya. Dia bilang gitu. Banyak kan ngomel-ngomelnya. Nah, tapi itu kenapa ya? Kenapa bisa ngomel-ngomel gitu ya? Kan kalau Coach Rudy bilang dia mau main kayak Andrew Ward. Kan dia mau ceritanya katanya ya nih, gue nggak speaking on behalf of him, tapi kata dia tadi ke gue mau menghindari ulti badangnya. Karena kan kalau kena poinnya banyak. Jadi ya dia gitu, straight, uppercut, geser, tempel shoulder kayak lu lah pas lawan Andi. Tapi yang pas lagi di clinch dia mukul. Kan sebenarnya ya clinch memang ada exchange 1-2 sampai dipisahin wasit kan. Katanya Parisnya bilang jangan pukul dong gitu. Nah gue juga nggak tahu lah, orang gue pengen ada diri. Kata Coach Rudy itu ya, gue belum tahu versi Paris. Tapi wajib ada rematch menurut lo? Wajib ada rematch kayaknya. Iya, wajib rematch apa enggak wajib dah. Gue nggak tahu ya. Maksudnya harus ada rematch nggak kalau menurut lo? Dari gue pribadi. Tergantung maksud dan tujuan sih ya. Selama sama-sama menguntungkan mungkin bisa ada rematch. Tapi tadi Coach Rudy ngejelasin juga, dia bilang mau rematch kalau ada pakai kaki gitu, dia bilang. Waduh, satu-satunya syarat dia bilang gitu. Anjing ngeri amat ngajakin pakai kaki mah. Tapi nggak tahu ya. Ya gue nggak tahu gue mah. Kalau gue. Tapi lu kan di sana, maksudnya nonton aja gue. Ada orang yang kayak gimanain lu nggak gitu? Nggak ada, cuman semuanya orang kaget open, aja. Welcome, cuman kaget. Jujur sih emang semua orang pasti kaget, Cok. Berarti bahkan kakak aja nggak tahu tuh. Nggak ada yang tahu, kan gue Om Nelson aja nggak tahu. Oh berarti bukan karena Om Nelson? Enggak. Bukan Om Nelson yang suruh? Om Nelson juga kaget gue ada di situ. Oh berarti pure dari lu? Iya, jadi ceritanya gue masuk, gue emang beli meja. Beli, maksudnya nggak pakai orang dalam, itu benar-benar kayak penonton? Iya kayak penonton, beli, nggak ada yang tahu juga, nggak pakai nama gue, nggak pakai nama Naput. Terus gue biar angin membawa. Terus habis itu semua orang pada kaget? Iya kaget. Pada kayak gimana orang ngomongnya? Kan banyak orang timur ya. Sio, fungsi lo sih. Ini timurnya KKJ? Enggak, banyak. Oh, orang timur yang banyak. Okay. Ada di parkiran nih. Lu deg-degan dong pasti. Di parkiran enggak sih, orang cuma kayak salus bukannya gitu.
Lebih ke nggak believe aja. Pas masuk satpamnya kaget. Pak, Oh, sampai satpamnya tahu ya. Sampai waktu itu satpam. kaget. Pak, selamat datang gitu. Tapi kalau orang nanya gue diundang apa enggak, gue nggak diundang, gue beli tiket. Oh, lu benar-benar pure datang ke situ sebagai penonton aja. Dateng. Terus orang-orang pada kaget. Sio. Gimana lagi tadi? Wih, bang siapa sini yo? Reaksi siapa yang paling lucu? Macem ya, gue dateng kan udah malam. Terus kan klub, jadi orang Enggak. setengah-setengah. Oh, iya. Paham. Macem lah, terus kayak ya gitu-gitu. Cuman gue baru nyampe ketemu tante, bininya Om Nelson. Kaget lah dia. Kaget. Terus si tante langsung telepon Om Nelson langsung dateng. Terus Om Nelson tadinya mau bawa ke meja UCC. Gue bilang enggak Om, aku mau samperin Coach Rudy sama Paris dulu gitu. Berarti nanti Beyond 6 kayaknya Paris datang nih. Ya welcome, gue kan waktu itu juga datang sebenarnya. Cuman mungkin dia punya cerita sendiri, tapi gue nggak mau terlalu bahas itulah. Berarti dia Cerita di datang Beyond ya. 4 Berarti ini. nanti insya Allah Paris akan datang Beyond 6. Ya kalau dia nggak berhalangan. Kalau dia bisa, Iya. kalau dia ada waktu, oke. Berarti